Seruan revolusi atau demokrasi yang sedang dikebiri. Mari kita bedah perspektifnya. Kemarin baru aja publik dihebohkan dengan kericuhan dalam sebuah forum diskusi di Universitas Gadjah Mada menghadirkan sejumlah pejabat negara. Seperti biasa, media sosial segera terbagi menjadi dua kubu. Ada yang menganggap mahasiswa sedang menjalankan fungsi kritisnya sebagai penjaga demokrasi. Ada juga yang menilai tindakan tersebut justru menciderai ruang demokrasi yang seharusnya menjadi tempat bertemunya gagasan. Nah, kalau menurut gua, kita nggak bisa berhenti pada pertanyaan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita justru kehilangan inti dari sebuah konteks persoalan yang lebih besar. Karena yang sedang kita saksikan bukan sekedar kericuhan sebuah diskusi. Ini adalah pertemuan antara dua kekecewaan yang selama ini tumbuh dalam ruang publik Indonesia. Dalam teori demokrasi deliberatif, demokrasi yang sehat itu tidak hanya ditentukan oleh kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan, menguji argumen, dan membiarkan gagasan bertarung secara terbuka. Dari sudut pandang ini, mahasiswa tentu memiliki hak untuk mengkritik pemerintah. Bahkan, kampus sejak lama memang menjadi ruang tempat kekuasaan diuji dan dipertanyakan. Namun pertanyaannya yang juga perlu diajukan adalah apa yang terjadi ketika ruang dialog sudah dibuka, narasumber sudah hadir, tetapi sebagian pihak justru menolak forum itu berlangsung. Jika forum dibatalkan sebelum argumen dipertemukan, maka yang hilang bukan hanya hak pejabat untuk berbicara, yang hilang juga hak mahasiswa lain untuk bertanya, hak publik untuk mendengar, dan kesempatan menguji kekuasaan secara langsung dan melalui argumentasi. Di titik ini gua melihat ada fenomena yang jarang dibahas. Dalam sebagian gerakan mahasiswa hari ini muncul kecenderungan yang bisa disebut sebagai egosentrisme demokrasi, di mana ketika seseorang atau satu kelompok merasa bahwa karena mereka memiliki sikap moral tertentu, maka ruang publik harus mengikuti posisi mereka. Padahal demokrasi tidak bekerja dengan logika. Kalau saya tidak setuju, maka forum ini tidak boleh berlangsung. Demokrasi justru bekerja dengan prinsip saya tidak setuju, maka saya akan hadir, mendengar, lalu membantahnya dengan argumen yang lebih kuat. Nah, ini yang penting. Karena sejarah pergerakan Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang menghindari perdebatan. Para pendiri bangsa berdebat keras. Kaum nasionalis berdebat dengan kaum Islam. Kaum sosialis berdebat dengan kaum nasionalis. Bahkan Bung Karno sendiri membangun pengaruhnya bukan dengan membungkam lawan, melainkan dengan memenangkan pertarungan gagasan. Nah, tapi di sisi lain, saya juga tidak setuju jika seluruh kesalahan dibebankan kepada mahasiswa atau oknum tertentu yang mengatasnamakan mahasiswa. Karena pemerintah perlu jujur melihat bahwa kemarahan publik tidak muncul dari ruang kosong. Dalam teori relative deprivation dari Ted Robert, konflik sosial sering muncul bukan karena masyarakat tidak memiliki ruang aspirasi. Konflik muncul ketika harapan masyarakat tumbuh lebih cepat dibandingkan kemampuan institusi memenuhi harapan tersebut. Hari ini masyarakat semakin terdidik, semakin mudah mengakses informasi, semakin sadar terhadap hak-haknya. Maka ekspektasi terhadap pemerintah juga meningkat. Ketika masyarakat masih menghadapi biaya hidup yang terus naik, ketidakpastian lapangan pekerjaan, persoalan lingkungan, kasus korupsi, dan berbagai ketimpangan lainnya, maka sebagian masyarakat mulai mempertanyakan apakah ruang dialog yang tersedia benar-benar menghasilkan perubahan. Menurut saya,
Ini inti persoalannya. Pemerintah sering mengatakan bahwa ruang diskusi telah dibuka, tetapi banyak masyarakat merasa bahwa mereka hanya diberikan kesempatan untuk berbicara, bukan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan. Ada perbedaan besar antara didengar dan didengarkan. Masyarakat tidak hanya ingin mikrofon, mereka juga ingin melihat bahwa kritik yang disampaikan memiliki konsekuensi terhadap arah kebijakan. Karena legitimasi demokrasi tidak lahir dari prosedur, ia lahir dari kepercayaan. Menariknya, jika dilihat dari perspektif strategi politik, peristiwa ini justru menunjukkan kegagalan kedua belah pihak. Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk menguji pejabat secara langsung, pemerintah kehilangan kesempatan untuk membangun kepercayaan publik melalui dialog yang terbuka. Akhirnya, yang tersisa bukan substansi, yang viral justru kericuhannya. Kritiknya tenggelam, jawaban tidak pernah terdengar, dan publik hanya menyaksikan konflik tanpa memperoleh pemahaman baru. Dalam komunikasi politik, kondisi ini disebut ketika peristiwa mengalahkan pesan. Simbol lebih diingat daripada gagasan. Mungkin persoalan terbesar demokrasi Indonesia hari ini bukan karena tidak ada yang berbicara, justru karena semua ingin didengar pada saat yang bersamaan. Mahasiswa merasa suaranya tidak cukup diperhatikan, pemerintah merasa kebijakannya tidak cukup dipahami. Publik merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akibatnya, ruang dialog berubah menjadi arena saling curiga. Padahal demokrasi tidak diuji ketika kita berbicara dengan orang yang sepakat. Demokrasi diuji ketika kita tetap bersedia mendengar orang yang paling tidak kita setujui. Dan pada akhirnya, mahasiswa perlu belajar bahwa kritik yang kuat lahir dari argumen, bukan sekedar penolakan. Pemerintah juga harus belajar bahwa legitimasi tidak lahir dari jabatan atau prosedur semata, melainkan dari kepercayaan yang terus dirawat. Karena ketika ruang dialog hanya menjadi formalitas bagi satu pihak dan panggung kemarahan bagi pihak lain, yang hilang bukan sekedar diskusi. Yang hilang adalah kesempatan untuk memperbaiki bangsa melalui pertukaran gagasan yang jujur. Dan mungkin masalah terbesar demokrasi hari ini bukan karena kita kekurangan suara, tetapi karena kita terlalu sibuk berbicara, sampai lupa bagaimana cara mendengar. Karena pada akhirnya yang membatasi kita memahami realitas seringkali bukan kurangnya informasi, melainkan sekat perspektif yang kita bangun sendiri. Saya Wildan Azizi Rifai dan inilah Sekat Perspektif.